Hello guys, siapa di antara kita yang mempunyai pemahaman pasti ikut Yesus diberkati, ikut Yesus bahagia, ikut Yesus tidak menderita, ikut Yesus selalu naik tidak turun, ikut Yesus tidak usah bayar harga? Saya mau katakan, kalau kita mentok di dalam pemahaman seperti itu, bahwa ikut Yesus diberkati, ikut Yesus pasti bahagia, ikut Yesus selalu naik, ikut Yesus tidak menderita, ikut Yesus bla 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 bla. Kalau kita mentok di dalam pemahaman seperti itu, kita masih bayi rohani. Karena gini, kalau kita mentok di dalam pemahaman seperti itu, kita akan meninggalkan Yesus. Iya. Kita bilang Yesus gak adil, Yesus gak nyata. Katanya Yesus kasih, tapi hidup saya semakin menderita semenjak ikut Yesus. Tinggalkan Yesus. Pindah ke lain hati. Tinggalkan Yesus. Ini adalah orang yang masih bayi rohani. Yesus menuntut kita, memaksa kita untuk menjadi Kristen sejati. Apa Kristen sejati? Kristen sejati adalah Kristen yang mau bertumbuh di dalam iman. Iya, Kristen sejati harus mau diproses. Kristen sejati belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa secara kerohanian. Kristen sejati mempunyai pemahaman seperti ini. Saya mau katakan seperti ini. Kristen sejati harus mempunyai pemahaman bahwa untuk menggapai blessing Tuhan, ada harga yang harus dikorban. Ada harga yang harus dibayar. Iya, jangan enak aja ikut Yesus tapi kita nggak mau bayar harga, repot. Saya menangkap ini di dalam 2 Timotius 4 ayat 18. Nanti saya akan loncat 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan pada hari ini saya kasih tema, berbahagialah orang yang menderita. Saya bacakan 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jelas. Di sini dikatakan sabarlah menderita. Artinya apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sabarlah menderita artinya mengucap syukur dalam segala hal. Sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Sabar ketika kita masih di dalam badai. Sabar ketika masalah selalu numpuk, tidak pernah selesai. Sabar ketika kita gak punya uang. Sabar ketika anak sekolah belum bayar SPP 3 bulan. Sabar ketika kita udah 2 hari, 3 hari gak makan. Sabar terus, belum dapat pemasukan. Saya mau katakan, kalau kita bisa melewati badai dengan rasa ucapan syukur, ada blessing yang Tuhan sediakan. Karena kita sudah bayar harga. Sabarlah menderita. Penantian Tuhan itu pasti, saya mau katakan. Yesus tidak akan pernah mengingkari janji. Dia tepat ketika kita membutuhkan. Dia akan memberkati kita sesuai dengan rencananya. Bukan rencana kita. Jangan pakai ego kita untuk mencapai blessing Tuhan. Kecewa kita. Saya mau katakan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan bilang kayak begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita bisa mengatakan Tuhan baik di situasi yang tidak mendukung kita. Situasi yang sangat mencekam. Badai selalu menimpa. Masalah selalu hadir. Kalau kita bisa mengucap syukur, ada upah yang kita terima dari Tuhan sendiri. Iya. Kalau kita masih hidup di dalam arusnya Tuhan, kebenaran Tuhan, tidak keluar dari lingkaran Tuhan. Kita mau berkomunikasi, berpatah dengan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus, memprioritaskan Roh Kudus untuk lebih banyak bicara daripada ego kita yang bicara. Pasti Tuhan akan menuntun kita untuk mengambil blessing Tuhan.
Blessing Tuhan gak nyampe kalau kita gak akan bayar harga. Blessing Tuhan gak nyampe kalau kita gak mau berkorban. Bayar harga dong. Enak aja mengikut Yesus tapi gak mau bayar harga, minta diberkati lagi. Itu adalah ciri-ciri Kristen bayi, Kristen rohani. Rohani bayi maksudnya. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, dan akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini bicara tentang berkat yang akan datang. Kalau kita sabar di dalam masa kesesakan, kita tidak meninggalkan Yesus, kita mengucap syukur, berkat Tuhan, apa yang terlepas di bumi akan terlepas di sorga. Terlepas di sorga akan terlepas di bumi. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Kalau kita berani bayar harga, katakan Tuhan baik. Saya percaya, sekalipun saya belum melihat begitu banyak utang saya, anak saya belum bayar SPP 3 bulan. Tuhan baik. Saya percaya Tuhan akan berikan. Dengan iman, saya percaya saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya akan melakukan apa yang menjadi bagian saya buat Tuhan. Tuhan akan melakukan bagiannya buat saya. Saya percaya hal itu. Itu adalah iman yang sejati. Iman yang dewasa, itu baru namanya Kristen sejati. Yesus tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apa yang kita butuhkan pasti Dia kasih tepat pada waktunya. Iya. Apalagi kalau kita mengakhiri pertandingan kita, pertandingan iman di bumi ini dengan baik. Ketika kita nanti pulang ke rumah Bapa, sudah disediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Ini adalah penghargaan dari Tuhan. Karena kita sudah menang menjalani hidup ini. Iya. Mahkota akan diberikan kepada kita. Kemenangan akan diberikan kepada kita kalau kita sabar menderita. Dan saya mau katakan, jangan lupa untuk kita memberitakan kabar baik. Amanat agung adalah mandat Tuhan yang harus dikerjakan. Tidak ada kata tidak mau mengerjakan. Harus dikerjakan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya waktu kita diberkati memberikan kesaksian di gereja, Tuhan menggandakan mujizat di dalam keluarga kita. Bukan hanya itu, tapi ketika kita dalam kesulitan seperti Rasul Paulus bersaksi, aku didera, aku dipatuk ular dan lain sebagainya. Berikanlah kesaksianmu dalam mengikut Tuhan. Nyatakanlah kesaksian yang penuh dengan kebenaran Tuhan kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Mau diberkati gak diberkati, kita harus bisa menyuarakan kebenaran. Beritakan keselamatan itu yang telah Yesus berikan buat saya dan saudara. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beritakan kabar baik. Jangan waktu kita diberkati kita berani kesaksian. Tapi ketika kita masih bergumul di dalam permasalahan kita, katakan Tuhan baik. Saya percaya Tuhan akan berikan berkat buat saya tepat pada waktunya. Saya bersyukur dengan keadaan saya hari ini. Karena itu adalah perintah Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Itu dikehendaki Tuhan. Bukan mengucap syukur ketika diberkati, tapi ketika badai menimpa, badai besar datang di dalam pribadi kita, kita belajar, thank you Lord Jesus. Saya tidak sendiri, saya berjalan dengan Roh Kudus. Itu baru iman sejati. Iya, itu baru penghuni sorga. Sekali lagi saya mau katakan, berbahagialah orang yang menderita. Karena itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ayo, jangan menjadi bayi rohani, mentok di dalam pemahaman bahwa ikut Yesus diberkati. Tetapi kalau ada badai datang, dia tinggalkan Yesus, murtad. Ini mengerikan, itu bayi rohani. Kamu lepaskan hadiah yang termahal, tidak ternilai, yang Yesus berikan. Apa itu? Keselamatan kekal.
Kamu jual Yesusmu dengan apa? Perbuatanmu yang sia-sia. Dengan apa? Kenikmatan daging. Saya mau kasih tahu, kita tinggal di dunia yang fana, dunia yang sementara, yang dimana hanya fisik tubuh jasmania yang ditinggalkan. Tapi roh kita, kalau kita nggak mengikut Yesus, saya berani jamin, kalau kita meninggalkan Yesus, saya berani jamin, kita tidak akan bertemu dengan Bapa di sorga. Oleh sebab itu saya mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada yang menggantikan Yesus dalam hidupmu. Belajar menjadi pribadi yang dewasa secara kerohanian. Gapai blessing Tuhan dengan cara berani berkorban, berani bayar harga. Bersabarlah dalam penderitaan. Tuhan akan kasih tepat pada waktunya. Bertahan di tengah badai. Iya, berjuang. Hidup ini seperti pertandingan. Tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ayo hadapi setiap pertandingan demi pertandingan dalam hidup. Menangkan setiap momen pertandingan. Sampai kita meraih kemenangan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Semangat mengikut Yesus. Tuhan Yesus memberkati.